Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eda Perkasa di video perkuliahan kecerdasan tiruan atau AI, ya, di pertemuan ke-11 yang akan membahas tentang theorema base dan uncertainty factor. Ini masih masuk ke sistem pakar, ya, seperti saya bilang kemarin, ini masih masuk ke sistem pakar. Jadi sistem pakar berbasis rule itu pasti akan memunculkan ketidakpastian, ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sistem pakar itu bisa bekerja dengan ketidakpastian, ya. Nah, ketidakpastian itu sendiri ada dua macam, yaitu data dan proses inferensinya, ya. Ketidakpastian data itu disebabkan oleh informasi atau data yang diperoleh itu tidak lengkap, tidak dapat dipercaya, kemudian bisa jadi berasal dari berbagai sumber data belakang, lalu bersifat tipikal atau mirip, dan bahasa penyajiannya yang kurang tepat. Itu kalau ketidakpastian data. Sedangkan ketidakpastian dalam proses inferensi itu terjadi karena rule tersebut hanya mewakili pengamatan pakar saja. Karena hanya mewakili pengamatan pakar, maka dia bisa jadi tidak sesuai bagi pihak tertentu. Itu ketidakpastian dalam proses inferensi. Nah, kita akan membahas sedikit tentang teori probabilitas, ya. Jadi di dalam teori probabilitas dikatakan misalnya terdapat peristiwa E yang terjadi sebanyak N kecil kali di antara N besar peristiwa yang saling eksklusif, maksudnya saling berdiri sendiri, dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama, ya. Maka bisa dikatakan bahwa probabilitas terjadinya peristiwa E adalah PE. PE itu rumusnya adalah N kecil per N besar, dengan PE itu nilainya di antara 0 sampai 1, termasuk 0 dan 1 itu sendiri, ya. Kemudian apabila E bar, itu kan bar, ya, bacanya bar. Apabila E bar itu menyatakan peristiwa bukan E, maka probabilitas E bar itu PE bar adalah 1 kurang PE, ya. Jadi dia komplement, ya. Karena dia bukan berarti komplement, jadi 1 kurang PE, ya, PE bar, ya. Misalnya saya punya probabilitas peristiwa A yang nilainya adalah PA, kemudian probabilitas peristiwa B yang nilainya PB, serta probabilitas A dan B terjadi bersama-sama, itu nilainya bisa dinyatakan sebagai PA irisan B atau PB irisan A, ya. Maka tiga teorema ini berlaku, ya. Maka probabilitas A jika B terjadi terlebih dahulu adalah PA garis tegak B itu sama dengan PA irisan B per PB, ya. Jadi PA irisan B per PB. Jadi yang terjadi dulu itu di per, ya, di bawah pernya. Kemudian probabilitas B jika A terjadi terlebih dahulu, maka P garis tegak A nya adalah PB irisan A per PA, ya. Nah, perhatikan karena PA irisan B itu sama dengan PB irisan A, maka diperoleh PA irisan A, PA garis tegak B nya adalah sama dengan PB garis tegak A kali PA per PB, ya. Jadi itu rumusnya. Nah, untuk teorema Bayes itu sendiri, ya, ada 3 teorema. Yang pertama, untuk eviden tunggal E dan hipotesis tunggal H, maka PH garis tegak E nya adalah sama dengan PE garis tegak H kali PH per PE. Kemudian untuk eviden tunggal E dan hipotesis yang majemuk itu H1, H2, H3, Hn, ya, maka PHI garis tegak I nya I kali PHI per jumlah dari PEHK kali PHK dengan K nya bernilai 1 sampai N, ya, tergantung jumlah hipotesisnya. Kemudian kalau evidennya majemuk dari E1 sampai EM dan hipotesisnya juga majemuk dari H1 sampai HN, maka dia dihitungnya sendiri-sendiri, ya. Dihitung sendiri per hipotesisnya, ya. Berarti PH1, E1, E2 sampai EM-nya adalah hasil kali dari, itu hasil kali, ya, kalau P itu hasil kali, ya. Jadi hasil kali dari
PEJHI dikali PHI per jumlah dari hasil kali dari EJHK kali PHK dengan J-nya itu dari 1 sampai M, kemudian K-nya 1 sampai N. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya tabel probabilitas besaran untuk eviden E1 sampai E3 serta hipotesisnya di H1 sampai H3 ya. Ingat ya, eviden itu bisa jadi jumlahnya tidak sama dengan hipotesis ya. Jadi tidak mesti sama, bisa jadi berbeda ya. Jadi tabel seperti ini diperhatikan dulu ya, di pause dulu kalau sudah diperhatikan atau di play lagi ya. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas terjadinya hipotesis H1 kalau E3 teramati, kemudian kalau H3 jika E1 dan E3 teramati. Bagaimana caranya? Ya. Nah, soal pertama caranya adalah kita kalikan dulu PE3 kali H1 kali PH1 ya. Dikalikan dulu ya, dikalikan dulu semuanya sampai 3 ya. Jadi PH1E3-nya adalah 0,34. Ya, caranya seperti itu ya. Jadi caranya adalah kali dulu yang ada E3-nya karena kan tanya E3 ya. E3 ya dikali dengan hipotesisnya. Jadi itu 0,6 kali 0,4, kemudian 0,7 kali 0,35 dan seterusnya, kemudian dijumlah semuanya, didapatlah nilainya adalah 0,34. Seperti itu rumusnya. Perhatikan warnanya ya. Warnanya itu menunjukkan sel mana yang ditunjuk ya. Itu selnya sudah saya warnai juga ya. Kemudian soal kedua, ya caranya juga mirip-mirip ya. Bedanya ada ya. Dia karena ada dua eviden, maka semuanya harus dikali. Berarti PE1H1 kali PE3H1 kali PH1 dan seterusnya ya, seperti itu ya. Semuanya dikali, perhatikan warna tabelnya ya. Jadi di bawah dikali yang atas seperti itu ya, 0,3 dikali 0,6 dikali 0,4 ya. Seperti itu caranya. Sehingga didapat probabilitas terjadinya H3 jika E1 dan E3 yang teramati adalah 0,3 ya. Nah, ini maaf ada salah atau saya H3 ya. Bukan H1 tapi H3 ini. PH3 E1 E3 bukan PH1 E1 E3 tapi PH3 E1 E3. Jadi itu nilainya 0,3 ya. Kemudian yang kedua adalah tentang certainty factor atau kalau bahasa Indonesia-nya adalah faktor kepastian ya. Dia diusulkan oleh Shortleaf ya, bukan umur pendek tapi Shortleaf nama orang dan Buchanan pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran pakar ya. Ini digunakan untuk menggambarkan keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi ya. Metode penentuan nilainya yaitu bisa berupa metode net belief atau dengan menggunakan wawancara pakar. Nah, contoh simpelnya ada seperti ini. Ya, mungkin kalau kalian pernah nonton film Big Hero 6 ya. Ada karakter namanya Baymax, Baymax yang bisa ngobatin orang itu. Dia selalu nanya dari skala 1 sampai 10 rasa sakitmu seperti apa? Ya, seperti itu. Itu ilustrasinya. Itulah ilustrasi dari certainty factor itu. Yang pertama itu metode net belief. Metode net belief ini adalah metode yang menggunakan rumus ya. Jadi nilai CF1 rule itu ditentukan oleh rumus sebagai berikut ya. CF rule itu nilainya adalah MBHE kali MDHE. Di mana MB dan MD itu bisa kita hitung ya. Jadi MB itu adalah measure of belief atau ukuran kepercayaan dan MD itu adalah measure of disbelief atau ukuran ketidakpercayaan. Terhadap hipotesis H, kalau diberikan eviden E itu selalu bernilai antara 0 dan 1 ya. Jadi seperti peluang. Nilainya selalu antara 0 dan 1. Rumusnya adalah sebagai berikut. Silakan perhatikan rumusnya ya. Kalau sudah silakan diteruskan ya. Di pause dulu kemudian baru teruskan. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Jadi seorang pakar itu menyatakan bahwa PH probabilitas terjadinya H adalah 0,02 ya. Sedangkan di lapangan dia menunjukkan bahwa dari 100 H tersebut terdapat sebanyak 40 E ya.
diminta tentukan nilai CF rule yang diberikan pakar tersebut. Ya. Maka pH-nya ada 0,02 tadi ya, kemudian pH-nya adalah 40/100 ya, karena kan ini E-nya ada 40, kemudian H-nya ada 100, berarti 40/100, maka nilainya 0,4. Kemudian pH-nya itu kurang dari 1, maka MB-nya adalah 0,39, sedangkan MB-nya adalah 0. Perhatikan di sini ya. Nah ini ya, MBHE ini kita pilih. Kalau pH-nya 1, maka nilainya 1, MBHE-nya. Kalau kurang dari 1, maka pakai rumus yang di bawahnya. Begitupun untuk MD. Kalau MD-nya itu pH-nya 0, maka MD-nya 1. Dan kalau pH-nya lebih besar dari 0, maka pakai rumus yang di bawah. Maka MB-nya menjadi 0,39, sedangkan MD-nya adalah 0 ya, karena itu lebih besar dari 0, maka pakai rumus yang di bawah ya. Bukan rumus yang nilainya 0 tadi, bukan rumus yang nilainya 1 tadi ya. Maka nilai CF-nya adalah tinggal kurang aja MB sama MD-nya ya, dikurang menjadi 0,39 ya. 0,39 kurang 0 menjadi 0,39. Jadi CF itu bisa minus nilainya ya. Antara minus 1 sampai 1 nilai kalau CF ya. Nanti kita lihat ya, maksudnya apa minus itu dan plus itu maksudnya apa. Nah, kemudian kita bisa mewawancari pakarnya langsung. Caranya adalah dengan mengartikan kata-kata dari pakar tersebut yang sesuai. Ya. Misalnya pakarnya mengatakan pasti tidak, berarti CF-nya adalah min 1. Ya. Kemudian hampir pasti tidak, berarti min 0,8. Lalu kemungkinan besar tidak, itu CF-nya min 0,6. Kemudian maybe not, itu min 0,4. Lalu ada saya tidak tahu misalnya, berarti CF-nya adalah antara min 0,2 sampai 0,2, boleh pilih itu ya nilainya, antara min 0,2 sampai 0,2. Kemudian mungkin itu nilainya 0,4, kemungkinan besar itu nilainya 0,6, hampir pasti itu 0,8, dan terakhir itu pasti itu nilainya 1 ya. Seperti itu. Nah, kalau ada beberapa CF dari sebuah rule, maka kita bisa menggabungkan nilai CF-nya. Rumusnya ada di tabel ini, jadi silakan perhatikan. Itu agak ribet, saya jelasin ya. Silakan kalian perhatikan. Kalau praktik di pause dulu, kalau sudah di pause, udah ngerti rumusnya, silakan lanjutkan. Ya. Yang perlu diperhatikan bahwa CF rule itu ditentukan oleh pakar. Sedangkan CF evident itu ditentukan oleh user saat konsultasi dengan sistem pakarnya. Jadi CF rule itu dibuat oleh pakar yang membuat sistem pakarnya, sedangkan CF evidentnya itu tergantung dari usernya. Ya, saat dia berkonsultasi dengan sistem pakarnya. Jadi dia tidak hanya sekedar ya tidak saja, tapi ya atau tidak, berapa nilai keyakinanmu. Nah seperti itu. Ya. Itu bisa diolah dengan CF ini. Nah, misalnya saya punya rules seperti berikut. If R dan H dengan CF rule-nya ada 0,5, kemudian if S dan T itu CF rule-nya ada 0,5, lalu if R and D dan T itu CF rule-nya 0,6, if R and D and C dan T CF rule-nya 0,7 ya. Kemudian ada if S and W dan H dengan CF rule-nya 0,65, dan if S and W and M dan H dengan CF rule-nya 0,56. Misalnya ada fakta R dengan nilai CF fakta evidennya adalah 1, kemudian D CF evidennya 0,8, dan C CF evidennya 0,9. Hipotesisnya adalah H dan T. Jadi diperhatikan soalnya benar-benar ya. Jadi tidak mesti nilainya sama dengan ini ya. Bisa jadi soalnya berbeda. Ya. Maka hipotesis mana yang lebih diterima antara H dan T tersebut ya. Hipotesis yang lebih diterima adalah yang CF-nya yang lebih besar. Sedangkan hipotesis yang lebih ditolak adalah yang CF-nya yang lebih kecil. Jadi bisa jadi ada lebih dari satu jawaban. Bisa jadi dua-duanya terima, bisa jadi dua-duanya bukan jawaban. Ya. Seperti itu. Cara menghitungnya adalah di basis data sudah ada RDC, R, D, dan C. Ya. Kemudian kita akan menghitung H. Hipotesis H itu berapa nilai CF-nya. Maka CFHR itu nilainya adalah 1 itu didapat dari R-nya tadi ya, CFR-nya tadi, kemudian 0,5 itu didapat dari CF rule-nya, maka 1 kali 0,5 nilainya 0,5. Maka H itu CF-nya adalah 0,5 ya, H itu sendiri ya, nilainya 0,5.
Kemudian kita periksa sekarang yang apa? T ya. T itu ternyata nilai CF-nya adalah T RND. Kalau R itu berarti irisan ya, RND. Kalau gabungan itu OR ya, tapi kalau N itu adalah irisan. Berarti CFT RND ya, berarti nilainya adalah nilai minimum dari 1 dan 0,8. 1 itu didapat dari R tadi, kemudian D itu 0,8 ya. Kemudian kali 0,6. 0,6 itu didapat dari rule-nya ya. Jadi 1 dan 0,8 dikali 0,6 itu 1 dan 0,8 itu dicari minimumnya. Kalau gabungan itu berarti maksimum ya. Perhatikan caranya bagaimana. Nah ini ya. Kalau gabungan itu maksimum, kalau irisan itu minimum ya. Ingat-ingat aja. Jadi 1 dan 0,8 yang paling kecil adalah 0,8 dikali 0,6 maka hasilnya adalah 0,48. Itulah CFT-nya 0,48 ya. Kenapa saya tidak menggunakan if Sn dan T? Karena ya itu belum ada S-nya, maka kita mau nggak mau pakai rule yang ketiga ya. Jadi rule yang ketiga tidak boleh digunakan, maka saya coret ya. Kemudian di sini ada RDC ya, RNDNC ya. Maka CFT R irisan D irisan C itu adalah minimum dari 1 itu didapat dari R-nya, kemudian 0,8 didapat dari D-nya, dan 0,9 didapat dari C-nya ya. Maka itu minimumnya dan nilai paling kecilnya adalah 0,8 dikali dengan T-nya. Nah, T itu didapat dari rule-nya. Rule-nya itu adalah 0,7, berarti 0,8 kali 0,7 hasilnya 0,56. Oleh karena itu T sekarang hipotesisnya adalah 0,56 ya. Nah, karena ada 2T, maka kita bisa menggabungkan kedua T-nya. Kedua T-nya menjadi ya. Karena CF keduanya lebih dari 0, maka gabungannya, CF gabungannya dari kedua T tersebut adalah 0,48 didapat dari yang pertama tadi, tambah 0,56 didapat dari kedua tadi ya, dikali 1 kurang 0,48 ya. 0,48 ini didapat dari CF yang pertama, jadi yang pertama kali ya. Yang pertama kali berarti 0,48 tambah 0,56 kali 0,52 didapatlah T gabungannya adalah 0,77 ya. Itu caranya. Nah, kemudian perhatikan lagi, ternyata tidak ada lagi bisa dieksekusi. Kalau yang rule kedua itu kita tidak punya S ya, di basis data, kemudian untuk yang ke-5 itu kita tidak punya S dan W nya walaupun ada H nya ya, tapi S dan W nya tidak ada. Sedangkan yang ke-6 itu tidak ada S dan W nya ya, S, W dan M nya. Jadi tiga-tiganya tidak ada kalau untuk alternatif 6. Jadi tidak bisa digunakan. Maka pencariannya di stop ya. Nah, sekarang perhatikan dari kedua hipotesis tadi ya, manakah yang lebih besar nilai CF-nya? Apakah H atau T? Jadi RDC-nya tidak diperhatikan lagi, tapi cukup perhatikan hipotesisnya saja, yaitu H dan T. Di antara H dan T mana yang lebih besar CF-nya? Ternyata yang lebih besar adalah T. Maka CF-nya adalah maka T itu dikatakan lebih diterima ya. Dengan nilai CF-nya adalah 0,77. Seperti itu caranya. Nah, kalau di soal ya, saya cuma minta seperti ini saja ya. Saya tidak perlu repot-repot ya. Nggak perlu repot-repot untuk bikin seperti ini cuma penjelasan aja ya. Yang penting kalian tahu cara menghitungnya seperti apa ya. Seperti itu. Oke, untuk pertama kali cukup sekian dulu ya. Kalau ada yang kurang lebih silahkan tanyakan kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Eza Berkasa mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berluhur.